Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan mengenai instrumental variable dan juga mendemonstrasikan cara menggunakan instrumental variable ini dengan RStudio. Nah, jadi di sini aku mulai dari penjelasan singkatnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke instrumental variable-nya, kita harus memahami dua variabel penting dalam instrumental variable ini. Yang pertama itu adalah variabel endogen. Variabel endogen ini merupakan variabel penjelas yang ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan untuk variabel eksogen adalah variabel penjelas yang tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi instrumental variabel ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dalam regresi, yaitu ketika variabel independennya berkorelasi dengan error term. Endogenitas ini umumnya disebabkan oleh beberapa hal, seperti karena adanya omitted variable bias, yaitu ketika ada variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model, dan variabel ini mempengaruhi variabel Y dan juga variabel X. Kemudian ada simultaneity, yaitu ketika variabel X dan Y saling mempengaruhi dalam hubungan dua arah, dan juga adanya measurement error, yaitu terdapat kesalahan pengukuran pada variabel X yang diukur. Misalnya datanya itu tidak akurat. Oke, selanjutnya langsung masuk aja ke demonstrasinya yang menggunakan RStudio. Di sini aku udah ada rumus-rumusnya dari install package sampai deteksi endogenitas. Pertama, di sini kalian harus install package dulu ya. Di sini bisa klik yang bagian package di sini, terus kalian klik yang install, dan masukkan aja namanya di sini AR install, dan juga system fit diinstal. Nah, selanjutnya di sini kalau udah terinstall ya, kalian blok aja kedua ini dan di run. Supaya dia otomatis sudah terchecklist gitu. Nah, kalau udah coba di cross check lagi di sini kita ketikkan AR, oh sini udah terchecklist, dan satu lagi system fit. System fit juga udah terchecklist di sini. Jadi sudah aman. Selanjutnya kita bakal input datanya. Kita masukkan dari bagian file sini, terus ke bagian import dataset from Excel, dan di sini tinggal browse aja sesuai di mana kalian nyimpen filenya. Di sini datanya data. Untuk datanya di sini aku bakal kasih nama data 1. Nah, di sini sebelumnya dipastikan dulu ya. Di sini kan untuk variabel INF, kurs, BI rate, harga emas dan harga minyak. Di sini kan bisa diubah nih kategorinya. Nah, diubah ya semuanya ke numerik. Karena kalau misalnya nggak diubah ke numerik, nanti nggak bakal kebaca di bagian sini. Kita ubah dulu semuanya ke numerik. Nah, kalau udah diubah semua, tinggal kita oke aja. Import. Nah, ini udah, tapi kan di sini di kolom pertama nih ada kolom waktu ya di sini. Sedangkan kita tuh untuk analisis nggak butuh kolom ini. Jadi sebelumnya kita hapus dulu kolomnya dengan ketikan rumus ini, terus di run, dan sudah terhapus. Selanjutnya di sini kita mau lihat dulu apakah RStudio ini sudah membaca semua data kita, maksudnya apakah semua variabelnya sudah terbaca atau belum, dengan ketikan rumus str data 1 ini. Data 1 ini nama data aku ya, kalau kalian ngasih nama lain bisa diketikkan aja. Nah, ini di sini dari variabel inflasi sampai ke harga minyak itu sudah muncul semua, berarti sudah aman. Dan selanjutnya ini kita akan menentukan variabel atau mendefine variabel. Di sini kan tadi udah ada pengertian dari variabel endogen dan juga eksogen ya. Jadi kalian tuh tinggal tentuin aja mana yang menurut kalian variabel endogen dan mana yang menurut kalian variabel eksogen. Untuk yang pertama ini kita akan meregresikan data kita dengan menggunakan model OLS. Untuk rumus originalnya itu yang ini.
yang di blok ini. Tapi di sini setelah aku sesuaikan dengan data yang aku punya, aku tambahin LM1 di sini supaya ada pembeda antara model yang diregresikan dengan OLS dan model yang menggunakan TSLS. Jadi LM1 di sini artinya tuh aku menggunakan OLS dan juga LM2 artinya aku menggunakan TSLS. Ini langsung aja kita blok. Di sini aku tambahin summary supaya hasilnya tuh lebih singkat gitu, jadi lebih mudah untuk dibaca. Kita run aja. Nah, di sini untuk nilai dari p-value-nya ini, untuk variabel kurs, variabel BI rate, dan juga variabel harga emas ini signifikan ya, terutama variabel harga emas yang mana dia tuh sangat signifikan karena bintangnya tuh ada 3, yang berarti dia tuh sangat mendekati 0. Dan untuk p-value-nya di sini juga sangat kecil ya, kurang dari 0,05. Dan untuk R square-nya di sini ada 0,3711, artinya tuh sekitar 37,11%. Variabel inflasinya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada di sini. Selanjutnya, kita mau lihat nilai koefisiennya. Koefisien di sini sebenarnya ada juga ya di sini di bagian yang estimate, sama aja sebenarnya. Cuma lebih lengkap aja gitu untuk angka-angkanya. Selanjutnya kita akan mengestimasi modelnya menggunakan metode TSLS. Untuk rumus originalnya itu ada yang di sini, yang aku blok. Nah, tapi setelah aku sesuaikan dengan data yang aku punya, di sini aku tambahkan LM2 ya, sebagai pembeda, dan juga tentu saja ditambah summary, supaya hasilnya lebih singkat dan lebih mudah untuk dibaca. Lanjut aja kita blok, terus kita run. Nah, di sini untuk nilai p-value per variabelnya, yang signifikan tuh hanya di variabel harga emas ya, dan itu pun bintangnya 1. Berbeda dengan tadi yang bintangnya tuh 3. Dan variabel yang lainnya seperti kurs dan BI rate-nya itu tidak signifikan. Dan di sini untuk nilai p-value-nya juga dia tidak signifikan ya, karena melebihi 0,05. Dan R square-nya juga entah kenapa bisa jadi minus. Selanjutnya kita mau lihat koefisiennya lagi. Koefisiennya di sini sama aja kayak yang di estimate. Dan kita mau melihat nilai dari F statistiknya. Ini kita run aja keduanya. Dan ternyata hasilnya tuh 0 alias nggak ada. Berarti metode yang sebelumnya kita gunakan ini, dia tidak menyimpan nilai dari F statistiknya. Oleh karena itu kita harus mencari F statistiknya secara manual. Kalau untuk LM1 alias yang menggunakan OLS ini, aku pakai rumus yang ini, pakai komen yang ini, terus di run aja. Nah, di sini nilai dari F statistiknya itu 11,01. Terus aku nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi ini tuh mirip kayak nilai N1 sama N2 yang ada di tabel F statistik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tabel F statistik, yang 3 itu tadi mewakili N1 ya, karena di sini cuma maksimal 15, dan yang 56 itu mewakili yang N2. Dan kalau misalnya kita tarik garis temunya, di sini ketemu nilai dari F tabelnya itu adalah 2,77. Sedangkan tadi kan nilai F statistiknya itu 11 ya. Itu berarti nilai F statistiknya itu lebih besar daripada nilai F tabel, yang berarti dia itu signifikan. Sedangkan kalau untuk LM2-nya pakai rumus yang ini. Oh iya, maaf, ini harusnya variabel eksogennya saja. Ini seperti ini rumusnya, terus kita run. Nah, untuk nilai C-square-nya ini, dia justru tidak signifikan karena dia di atas 0,05. Berarti tadi kalau yang untuk LM1 yang pakai OLS itu signifikan, sedangkan untuk yang pakai TSLS ini tidak signifikan. Selanjutnya kita akan mendeteksi endogenitas atau menguji variabelnya dengan menggunakan metode Hassman test dan juga Sargan test. Ini untuk rumusnya, terus langsung aja di run.
Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya ya, yang di hasil dari LM2, bahwa yang signifikan tuh hanya di variabel harga emas, karena di sini hanya harga emaslah yang punya bintang di sini. P-value-nya juga kurang dari 0,05, berbeda dengan variabel yang lain. Lalu di sini tuh ada 3 instrumen yang harus kalian lihat di bagian sini. Quick instrumen ini tujuannya adalah untuk melihat apakah variabel instrumen kita itu cukup kuat untuk memprediksi variabel endogennya. Terus untuk Wu-Hausmann ini untuk melihat apakah variabel endogennya itu memang variabel endogen, dan Sargan testnya ini untuk melihat apakah instrumen yang kita gunakan itu valid atau tidak. Instrumen variabelnya ya maksudnya. Valid itu maksudnya dia tuh tidak berkorelasi dengan error gitu. Untuk weak instrumennya di sini, p-value-nya itu dia tidak signifikan, berarti dia itu variabelnya lemah. Lalu untuk Wu-Hausmann, dia di sini p-value-nya sangat signifikan ya, kurang dari 0,05. Itu artinya variabelnya itu memang variabel endogen, dan juga untuk Sargan tesnya di sini nggak ada hasilnya, karena instrumental variabel yang kita gunakan itu cuma satu. Jadi kurang cukup bukti untuk mengatakan kalau misalnya variabelnya itu tidak berkorelasi dengan error. Dan untuk hasil p-value yang di bawah sini sama aja kayak yang tadi ada di hasil LM2, R-square-nya juga sama. Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga membantu dan mohon maaf apabila penjelasannya membingungkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.